Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang desentralisasi. Ya, desentralisasi itu berasal dari kata de dan sentrum yang artinya adalah terpisah dari pusat. Terpisah dari pusat mengandung makna sebagai sebuah kemandirian, seperti itu. Nah, secara teoritis, desentralisasi adalah sebuah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah, yang artinya di sini sebuah pemerintah daerah diberikan sebagian kewenangan dari pusat untuk mengatur daerahnya sendiri. Nah, seperti itu ya. Desentralisasi menurut Amran Muslimin memiliki 3 bagian penting, yaitu ada desentralisasi politik, kemudian ada desentralisasi fungsional, kemudian ada desentralisasi kebudayaan. Nah, desentralisasi politik ini berkaitan dengan pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, kemudian bagaimana mengatur anggaran serta penyerapannya melalui program kerja dan lain-lain, ya. Nah, kemudian ada desentralisasi fungsional. Desentralisasi fungsional ini hanya untuk golongan tertentu, diatur oleh lembaga tertentu. Contohnya adalah irigasi. Irigasi ini hanya berlaku atau hanya dirasakan manfaatnya oleh para petani. Kemudian irigasi ini diatur oleh lembaga swadaya masyarakat ataupun lembaga pemerintahan yang capable dalam hal tersebut, sehingga saya ataupun Anda tidak memberikan ataupun tidak merasakan gitu ya dampak dari irigasi tersebut. Kenapa? Karena kita bukan golongan yang dituju oleh desentralisasi ini, gitu ya. Kemudian yang terakhir ada desentralisasi kebudayaan, ya. Jadi desentralisasi kebudayaan ini adalah sebuah kewenangan, kebebasan, hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan keagamaan, suku, etnis, adat dan yang lain-lain, ya. Sehingga di sini kita diberikan rasa aman untuk menyelenggarakan kegiatan keagamaan. Contohnya misalkan Natal, kemudian Lebaran, baik itu Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian kegiatan suku ya, misalkan ada sembahyang laut atau sedekah laut gitu kan. Kemudian misalkan etnis tertentu, misalkan etnis Tionghoa menyelenggarakan pameran atau pementasan barongsai, kemudian ada lampion-lampion ya menjelang Imlek dan sebagainya gitu. Kemudian adat istiadat lainnya. Nah, dengan adanya desentralisasi kebudayaan ini, agama, etnis, suku, adat istiadat yang lain dan yang lainnya itu diberikan hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan seperti itu. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah sebuah hak untuk mengatur kepentingan pribadi dalam mengurus kepentingan rumah tangga suatu daerah itu sendiri. Artinya di sini suatu daerah memiliki hak untuk bagaimana mengatur anggaran, bagaimana membuat kebijakan, bagaimana merumuskan sebuah keputusan, bagaimana menetapkan suatu hukum yaitu peraturan daerah dan lain-lain. Ya, dengan adanya otonomi daerah ini harus dimaknai sebagai kemandirian, bukan sebuah kemerdekaan. Kenapa demikian? Menurut Ateng Syarifuddin, beliau mengatakan bahwa otonomi daerah adalah suatu hak yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah sebagai bentuk kemandirian dalam mengurus rumah tangga daerahnya demi kepentingan daerahnya, bukan sebuah kemerdekaan. Kenapa? Karena pemerintah daerah hak-haknya dibatasi sehingga perlu adanya tanggung jawab terhadap pemerintah pusat. Nah, berdasarkan hal tersebut,
otonomi daerah bukanlah sebuah kemerdekaan, ya, jadi sebuah kemandirian, sehingga kita tidak salah persepsi mengenai otonomi daerah itu sendiri. Nah, selain itu, otonomi daerah juga selalu beririsan dan bersinergi dengan desentralisasi. Kenapa demikian? Karena desentralisasi dan otonomi daerah integrasi, ya, terintegrasi. Ya, kenapa demikian, Pak? Karena otonomi daerah tidak akan ada apabila tidak ada desentralisasi. Gitu, ya. Jadi, otonomi daerah adalah suatu akibat dari adanya desentralisasi, ya. Jadi, seperti itu mengenai otonomi daerah. Oke, kita akan membahas tentang dekonsentrasi. Nah, dekonsentrasi ini merupakan sebuah pendelegasian dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah. Artinya di sini berbeda dengan desentralisasi. Kalau desentralisasi itu diberikan kewenangan untuk mengatur, kalau delegasi adalah memberikan atau mematuhi peraturan yang ada dan menjalankan program kerja sesuai dengan aturan pusat di suatu daerah. Contohnya nih, misalkan saya punya suatu bank, sebut aja misalkan namanya Bank BCE, misalkan ya. Biasanya kan BCA. Nah, ini saya punyanya BCE gitu. Nah, saya ingin ekspansi bisnis ke daerah kota Bandung karena kantor pusat saya di Jakarta. Dengan demikian, supaya daerah atau supaya bank saya itu maju, maka saya menunjuk seseorang, sebut saja namanya Ateng, misalkan ya. Saya suruh Ateng sebagai direktur di sana. Nah, pemberian mandat dari saya ke Ateng disebut dekonsentrasi. Seperti itu ya konsepnya. Nah, sebagai contoh dalam pemerintahan adalah misalkan Bursa Efek Indonesia. Jadi Bursa Efek Indonesia itu tidak punya cabang, tapi punya kantor wilayah. Gitu ya. Jadi apa bedanya cabang dan kantor wilayah? Jadi kalau kantor wilayah itu tetap terpusat, tapi ruang lingkup atau lingkungan kerjanya ada di daerah gitu ya. Itu contohnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia. Di sini untuk landasan hukum sangat banyak, silakan untuk baca sendiri. Tapi kalau kita perhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah atau KND. Nah, jadi kalau kita cermati ya dari Undang-Undang Nomor 1 ini, kita cermati bahwa hal pertama yang dilakukan oleh pemerintahan pada saat itu adalah bagaimana memberikan pembagian kekuasaan kepada daerah-daerah untuk mengatur daerahnya. Kenapa demikian? Karena hal ini berkaitan dengan bagaimana mengatur urusan rumah tangga masing-masing. Dengan adanya pembagian ini dapat memberikan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terlebih pada saat itu negara Indonesia baru merdeka, sehingga pemerintahan terpusat dirasa tidak cocok dengan luas wilayah Indonesia yang sangat luas ini, gitu ya. Nah, dari situlah dapat kita pahami bahwa hal pertama yang dilakukan di dalam undang-undang adalah mengatur tentang otonomi daerah, yaitu mengatur tentang desentralisasi, dekonsentrasi, dan lain-lain. Kemudian di dalam otonomi itu terdapat nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah. Nah, jadi ada 3 subjek nih, yaitu nilai-nilai otonomi, dimensi otonomi, serta prinsip-prinsip otonomi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, nilai-nilai otonomi. Nilai-nilai otonomi ada 2, yaitu nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial.
nilai unitaris itu berkaitan dengan apa yang dikemukakan oleh Ateng Syarifuddin. Jadi otonomi itu dimaknai sebagai kemandirian, bukan kemerdekaan. Sehingga nilai unitaris merupakan nilai kesatuan yang menyatukan pemerintahan daerah di setiap seluruh Indonesia. Nah, dengan demikian, dengan nilai unitaris ini memberikan sebuah ketegasan bahwa setiap daerah tetap tunduk terhadap negara Republik Indonesia. Kemudian ada nilai desentralisasi teritorial. Nah, hal ini mengandung makna bahwa desentralisasi itu punya ruang lingkupnya masing-masing, ya. Meskipun desentralisasi tetap ada wilayah yang bisa ataupun yang harus itu saja yang dikelola. Contohnya misalkan Jawa Barat. Nah, Jawa Barat merupakan provinsi, sehingga ruang lingkupnya adalah bagaimana mengatur setiap daerah, yaitu kota dan kabupaten gitu. Jadi menjadi sebuah tanggung jawab gitu untuk provinsi. Nah, seperti itu. Kemudian dari kota dan kabupaten, setiap kota berhak untuk mengatur kebijakan, berhak untuk mengatur program kerja dan sebagainya demi kepentingannya. Kemudian kota bertanggung jawab kepada provinsi. Nah, ini adalah desentralisasi teritorial. Kemudian kita membahas tentang dimensi otonomi. Jadi dimensi otonomi itu ada dimensi politik, ada dimensi administratif, dan dimensi kabupaten dan kota. Dimensi politik ini seperti halnya yang pernah saya ucapkan sebelumnya berkaitan dengan administratif, kemudian kebijakan, keputusan, anggaran, penyerapan anggaran, dan program kerja. Gitu ya. Kemudian dimensi administratif berkaitan dengan hal-hal yang administratif tentunya ya. Seperti halnya akta kelahiran, kemudian KTP, SIM, BPJS, teks atau pajak dan lain-lain. Kemudian kabupaten dan kota. Jadi kabupaten dan kota ini adalah dimensi otonomi yang paling utama. Kenapa demikian? Tidak akan ada sebuah dimensi otonomi apabila tidak ada wilayahnya. Ya. Jadi percuma suatu pemerintahan daerah ada pemerintahnya tapi tidak punya wilayahnya. Nah, itu percuma. Nah, jadi kabupaten dan kota ini bergerak sebagai ujung tombak di mana berfungsi dan berperan sebagai wadah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Kemudian yang terakhir ada prinsip otonomi daerah, yaitu ada 5 ya. Pertama kesatuan, yang kedua real yaitu faktual berdasarkan fakta apa adanya dan tanggung jawab. Kemudian ada keserasian atau sinergitas, kemudian ada pemberdayaan dan penyebaran. Coba kita bahas ya pemberdayaan dan penyebaran. Nah, salah satu prinsip otonomi daerah yaitu pemberdayaan dan penyebaran. Misalkan ya, Kota Bandung terkenal dengan adanya bisnis factory outlet, kemudian ada clothing distro, kemudian yang lagi booming nih thrifting dan sebagainya. Salah satu hal yang bisa dilakukan dalam pemberdayaan oleh pemerintah adalah dengan program kerja pembinaan UMKM. Dimana misalkan apabila saya jadi wali kota nih ya, saya ingin memberikan sebuah program pembinaan terhadap distro, factory outlet, dan para UMKM thrifting untuk bagaimana go digital, bagaimana memanfaatkan iklan, bagaimana memanfaatkan engagement, bagaimana memanfaatkan traffic sosial media, bagaimana bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa demi perekonomian daerah seperti itu ya. Dengan demikian, pemberdayaan ini dimaksudkan untuk menambahkan nilai atau value adding gitu ya kepada produk-produk yang ingin disampaikan oleh UMKM. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi itu untuk materi otonomi, kemudian desentralisasi dan dekonsentrasi. Kita akan beranjak ke materi berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan dan peran pemerintah. Ya, jadi fungsi pemerintahan secara teoretis adalah birokrasi yang memiliki 3 fungsi utama,
yaitu adalah fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemerintahan umum. Nah, jadi fungsi pelayanan itu adalah kaitan erat dengan masyarakat. Contohnya adalah pendidikan. Kemudian contohnya lagi adalah ekonomi. Tapi kita coba bahas tentang pendidikan. Nah, salah satu hal utama yang harus ada di masyarakat adalah pendidikan. Kenapa demikian? Karena ini adalah amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa salah satu tujuan atau cita-cita negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, dengan mencerdaskan kehidupan bangsa diharapkan dapat memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian di sini ada 1-2 poin yang saling memiliki keterkaitan. Nah, maka dari itu, dengan adanya pendidikan yang baik, dengan adanya kurikulum yang baik, dengan adanya dorongan-dorongan untuk riset yang lebih mendalam, maka pendidikan akan semakin memajukan kehidupan bangsa. Ya, seperti itu. Kenapa demikian? Karena apapun yang kita pakai sekarang itu berupa teknologi. HP yang saya gunakan, HP yang saya gunakan sebagai kamera, kemudian lampu di rumah, kemudian apalagi, kemudian listrik dan sebagainya, semua diraih dengan pendidikan, dengan riset. Sehingga pendidikan ini memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan. Maka dari itu, fungsi pelayanan pemerintahan salah satunya adalah memperkuat pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa supaya memajukan kesejahteraan umum. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian, dari fungsi pembangunan, pemerintahan memiliki wewenang untuk membangun infrastruktur, contohnya misalkan jalan, kemudian jalan tol, gedung-gedung, kemudian aktivitas-aktivitas yang sangat esensial seperti rumah sakit, kantor polisi dan sebagainya. Dengan demikian, fungsi pembangunan ini sangat erat kaitannya dengan masyarakat juga. Kenapa demikian? Ya karena kita harus bergerak, karena kita harus beraktivitas, kita harus kerja. Coba kalian bayangkan, kalian pergi ke Kopo, ya, atau Cileunyi deh. Kalau misalkan kalian pergi jam 7, jam 8, pasti akan kena macet. Jangankan Cileunyi dan Kopo, Jalan Soekarno-Hatta, lampu merah Kiara Condong itu yang ada Carrefour-nya itu jajah udah membuat kita kesal. Kenapa demikian? Jalannya lebar tapi lampu merahnya lama, sehingga menimbulkan kemacetan. Nah, mungkin kedepannya ya nanti akan ada flyover di mana kita tidak perlu adanya lampu merah lagi. Lampu merah hanya untuk belok saja, yang ingin lurus bisa lewat flyover. Nah, itu adalah fungsi pembangunan dari pemerintahan, bagaimana memberikan stimulus kepada masyarakat untuk bisa lebih produktif lagi gitu ya. Nah, yang terakhir adalah fungsi pemerintahan umum. Fungsi pemerintahan umum ini berhubungan dengan regulasi. Artinya di sini pemerintahan dapat bekerja dengan siapapun, dapat bekerja sama dengan siapapun, lembaga apapun, organisasi apapun, dan menetapkan regulasinya masing-masing. Contoh, apabila saya adalah orang luar negeri, kemudian saya ingin membuka bisnis di Indonesia, maka saya yang harus mengikuti regulasi pemerintah. Saya yang harus menyesuaikan diri dengan hal-hal yang perlu diurus di Indonesia. Entah itu misalkan pajak, entah itu berkaitan dengan AMDAL, ataupun dengan perizinan lainnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selain itu kita berbicara tentang urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, ada beberapa hal yang hanya bisa dilakukan pemerintahan pusat dan tidak boleh dilakukan oleh pemerintahan daerah, yaitu adalah urusan pemerintahan absolut.
Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, kemudian politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, moneter, dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan lainnya. Nah, dalam hal ini pemerintah daerah itu tidak bisa memiliki militer sendiri. Misalkan TNB, Tentara Nasional Bandung, nggak bisa. Tetap namanya adalah Tentara Nasional Indonesia. Jangan harap. Kenapa demikian? Ya karena tidak memiliki kewenangan. Ya, karena telah diatur sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa urusan pemerintahan seperti itu hanya dimiliki oleh urusan pemerintahan pusat. Makanya seperti tentara tidak akan ada di daerah. Tidak akan ada Tentara Nasional Agreg, nggak ada. Tentara Nasional Bandung, nggak ada. Tentara Nasional Cimahi, nggak akan ada. Tetapi satu, Tentara Nasional Indonesia, tok, tidak diganggu gugat, cuman ada TNI. Seperti itu, ya. Jadi dengan adanya urusan pemerintahan absolut ini memberikan sebuah gap bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seperti itu. Nah, kemudian ada urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah di provinsi. Contohnya, misalkan ada Bakes Bakpol Kota Bandung, Bakes Bakpol Provinsi Jawa Barat. Nah, Bakes Bakpol itu berperan sebagai badan yang mengurusi pemerintahan umum, yang mana berkaitan dengan pembinaan ideologi, kemudian pembinaan kerukunan umat beragama, kemudian menciptakan program-program persatuan dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu amanat yang tadi disebutkan dalam poin pertama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu bagaimana negara mengatur kehidupan kerukunan beragama. Seperti itu. Nah, artinya di sini ada tugas pokok dan fungsi yang harus dipisahkan antara pemerintahan pusat dan daerah, yaitu seperti yang tadi disebutkan dalam poin pertama atau ayat pertama terkait justisi, moneter, tentara, pertahanan dan keamanan. Nah, itu bertujuan untuk melemahkan atau untuk membatasi kewenangan pemerintahan daerah supaya otonomi daerah yang dimaknai sebagai kemandirian bukan sebagai kemerdekaan. Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita membahas tentang kedudukan dan peran pemerintah ya. Di sini ada prinsip pembagian urusan pemerintahan. Prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam pembagian urusan ada banyak ya. Ada 4 poin. Pertama, akuntabilitas, artinya pemerintah bisa dipertanggungjawabkan programnya, dapat dikritik, dapat diawasi. Kemudian ada prinsip efisiensi, artinya semua program kerja, semua anggaran harus efektif dan efisien. Artinya apa? Tidak membuang-buang waktu, tidak membuang-buang uang, dan tepat sasaran. Kemudian prinsip eksternalitas, yaitu penyelenggara suatu urusan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan urusan tersebut. Nah, jadi di sini maksudnya adalah bagaimana pemerintah itu harus mengukur terlebih dahulu programnya untuk siapa, jangkauannya seluas apa, kemudian dampaknya seperti apa, sehingga hal ini bisa kembali ke poin yang selanjutnya sebelumnya, yaitu tentang efisiensi. Dan terakhir adalah prinsip kepentingan strategis nasional, yaitu penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan dan hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional, dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian di sini balik lagi kita lihat bahwa ada gap yang besar antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Tujuannya adalah pemerintah pusat ingin membatasi kewenangan hak-hak pemerintahan daerah supaya penerapan ataupun implementasi dari otonomi daerah bersifat kemandirian, bukan kemerdekaan. Seperti itu, ya.
Kemudian kita membahas kedudukan dan peran pemerintah. Kewenangan pemerintah daerah, ya. Jadi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah disebutkan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi, ya, dengan seluas-luasnya. Nah, NKRI dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi ke daerah kabupaten, kota, kemudian di bawahnya ada kelurahan, kecamatan dulu, kecamatan, kelurahan, desa, kemudian ada RW, ada RT, dan yang lain-lain. Nah, hal ini dapat dimaknai sebagai bahwa kewenangan dari pemerintahan daerah itu meliputi banyak unit-unit terkecil, ya. Jadi kewenangannya dibagi-bagi nih, gitu. Jadi nggak semuanya tertuju atau terpusat di suatu daerah, melainkan ada alur birokrasi yang harus ditempuh. Misalkan pembuatan KTP, ya. Kita mau buat KTP, datang dulu ke RT, kemudian ke RW, dari RW pindah ke lurah, dari lurah ke kecamatan, dari kecamatan baru ke Disdukcapil, sehingga kita memiliki KTP. Nah, pada zaman digital ini semuanya alhamdulillah dipangkas, di-cut, jadi alur birokrasinya lebih mudah dan lebih lancar. Nah, seperti itu, ya. Kemudian dalam peran pemerintah daerah terdapat daerah khusus dan perangkat daerah. Jadi daerah khusus ini adalah untuk daerah-daerah tertentu yang diberikan otonomi khusus. Misalkan Yogyakarta. Kemudian daerah DKI, ya, DKI Jakarta. Kemudian Provinsi Papua Barat, kemudian Provinsi Papua, ya. Nah, kenapa demikian? Karena di sini mereka punya unsur-unsur kekhasan, ya. Contohnya lagi, satu lagi, Aceh, ya, Nangro Aceh Darussalam. Nangro Aceh Darussalam memiliki suatu hukum yang disebut dengan konun, yang mana hukumnya tersebut berdasarkan atau bernafaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan demikian, di sini dapat dikatakan bahwa daerah Nangro Aceh Darussalam merupakan daerah khusus, yang artinya memiliki otonomi yang sedikit istimewa dibandingkan daerah lainnya, gitu. Kemudian ada perangkat daerah. Jadi perangkat daerah ini berkaitan dengan lembaga pemerintahan, berkaitan dengan hal-hal yang badan-badan pemerintahan sebagaimana mestinya bekerja untuk menyelenggarakan pemerintahan, seperti itu. Kemudian terakhir kita membahas tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah dapat dikatakan atau merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional. Sedangkan pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing-masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan sistem dan prinsip NKRI. Secara struktural, presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kemudian di daerah, kekuasaan tertingginya dipegang oleh kepala daerah yang bertanggung jawab terhadap presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah dengan prinsip otonomi. Nah, dengan demikian hubungan struktural ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk unit terkecil ke unit terbesar. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki jajaran menteri, kemudian dari jajaran menteri itu memiliki biro dan sebagainya. Kemudian ada kepala daerah, misalkan gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat itu membawahi kabupaten dan kota seperti kota Bandung, kota Cimahi, kota Tasikmalaya, kota Banjar, kemudian kabupaten Bandung, kabupaten Pangandaran dan sebagainya. Nah, kemudian dari kota turun ke kecamatan, kecamatan ke lurah, lurah turun ke kades atau lurah dan kades sama, ya. Kemudian turun ke RW dan RT. Nah, jadi hubungan struktural ini adalah bagaimana ada sebuah alur birokrasi, ada alur di mana ada atasan dan bawahan. Nah, artinya di sini memiliki derajat yang berbeda dengan tanggung jawab yang berbeda juga, ya. Kemudian hubungan fungsional. Nah,
Hubungan fungsional itu berkaitan dengan pembagian tugas pokok, wewenang, dan fungsi dari pemerintah pusat dan daerah. Ada 3 faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi urusan, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu adalah fungsi berskala nasional, kemudian fungsi pelayanan masyarakat yang disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat. Kemudian ada fungsi pelayanan yang bersifat lokal dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, melibatkan masyarakat khusus. Nah, menurut Asep Nurjaman, ada beberapa alternatif bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibangun, yaitu sebagai berikut. Pertama, hubungan pemerintah pusat dan daerah dibangun dengan memberikan kekuasaan yang besar kepada pusat, yaitu highly centralized. Kemudian ada hubungan pemerintah pusat dan daerah dibangun dengan cara memberikan kewenangan yang besar kepada daerah atau highly decentralized dengan nama confederal system. Kemudian terakhir ada hubungan pusat dan daerah berdasarkan sharing antara pusat dan daerah yang biasa disebut dengan sistem federal yang banyak diadopsi oleh negara-negara besar dengan pluralisme etnik seperti Amerika Serikat, Kanada, India, dan Australia. Jadi, apa maksudnya? Jadi, hubungan fungsional antara pemerintah dan pusat adalah pembagian wilayah kerja, pembagian tugas pokok dan fungsi, pembagian kewenangan. Jadi, kalau pemerintah pusat berbicara tentang nasional, kalau daerah ya berbicara tentang daerah. Seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dengan video ini kita dapat menambah wawasan dan kemudian bisa dilancarkan data PAT ke depan, dapat dilancarkan dalam pretest dan ulangan hariannya. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.